Yesus di atas segalanya. Mari serukan nama Yesus. Kita serukan, kita bersyukur kepadanya. Firman Tuhan berkata, kami bersyukur kepadamu ya Allah. Kami bersyukur. Dan orang-orang yang menyerukan namamu, menceritakan perbuatanmu yang ajaib. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu. Dan aku akan menyerukan nama Tuhan. Mari kita puji dia, saudara-saudara. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Dia adalah nama Yesus, menara yang kuat, kota benteng yang teguh. Nama Yesus mengalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala-galanya. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita yakin percaya bahwa bersama dengan Tuhan kita akan melalui semua badai persoalan yang kita hadapi, sakit, penyakit, pergumulan apapun yang kita sedang alami. Bersama Yesus kita akan melewati semuanya. Kita angkat pujian kita, bersamamu Bapa. Bob, punya headset tak? Headset. Akan selalu ada bersama dengan kami, ya Tuhan. Setiap musim hidup kami. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kami ingin percaya Tuhan, bahwa bersama-Mu kami bisa melewati semuanya ya Tuhan. Karena Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu.
tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu sungguh besar bagi setiap kami ya Bapa. Kami mau menyembah-Mu ya Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang hebat ya Tuhan Yesus. Engkau Allah yang sungguh dahsyat Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Yesus. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Betul Tuhan Yesus, anugerah-Mu sungguh besar melimpah dalam setiap kami ya Tuhan Yesus. Kami tidak takut menjalani kehidupan hari demi hari ya Tuhan, karena Engkau bersama-sama dengan kami ya Tuhan Yesus. Kami tidak takut ya Tuhan, karena Engkau bersama dengan kami ya Tuhan. Kami tidak bimbang ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah kami ya Bapa. Engkau memegang kami dengan tangan kanan-Mu ya Tuhan. Dan Engkau memberikan kepada kami kemenangan. Yes, Yesus Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Mari kita angkat tangan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus memegangku,
memegang tangan kami ya Bapa, dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Tuhan Yesus, pegang tangan kami dengan tangan kanan-Mu ya Bapa. Berikan kepada kami kemenangan, berikan kepada kami kesembuhan ya Tuhan. Meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku, pegang erat tangan kami ya Bapa, dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Amin, Yesus Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan Yesus, karena ada Engkau yang selalu bersama-sama dengan kami, ya Tuhan, memberikan kepada kami kemenangan ya Tuhan. Memegang tangan kami dengan tangan kanan-Mu ya Bapa, sehingga kami tidak lagi takut ya Tuhan, dalam menjalani hidup ini ya Tuhan, karena ada Engkau bersama-sama dengan kami. Ada Engkau beserta dengan kami ya Bapa. Yesus memegangku, dengan iman kita sama-sama katakan, dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kesembuhan. Yesus memberiku pemulihan. Yesus memberiku kemenangan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau baik, amat baik, sangat baik dalam kehidupan kami ya Bapa. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun ya Tuhan. Kau Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kami dalam setiap musim hidup kami ya Tuhan. Tidak pernah Engkau tinggalkan. Sehingga kami tidak takut berjalan dalam menjalani kehidupan ini hari demi hari ya Tuhan. Karena ada Engkau yang bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Kami tidak bimbang ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah kami ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang meneguhkan kami, bahkan akan menolong kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat sore menjelang sore hari ini ya Tuhan Yesus, di mana kami sama-sama berkumpul di dalam KKR kesembuhan. Walaupun melalui Zoom, walaupun kami berada di tempat yang berbeda ya Tuhan. Tapi kami kan percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang omnipoten, Allah yang omnipresent. Engkau adalah Allah yang maha kuasa dan Engkau adalah Allah yang maha hadir. Walaupun kami berada di tempat yang berbeda ya Tuhan, tapi kuasa-Mu tidak berubah. Kuasa-Mu tidak terhalangi oleh tempat ya Tuhan Yesus.
Kau sanggup beracara di tengah-tengah kami ya Tuhan. Lawatanmu nyata, mujizatmu nyata dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Di dalam acara KKR kesembuhan ini, di dalam nama Tuhan Yesus, mujizatmu nyata ya Tuhan. Bila sebentar kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Kau bajak setiap kami ya Tuhan, bajak setiap hati kami ya Tuhan, supaya hati kami menjadi seperti tanah yang subur, yang siap menerima taburan firman-Mu. Sehingga firman-Mu yang disampaikan tidak berlalu begitu saja, tapi firman-Mu dapat tumbuh, berkembang, dan berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berikan kepadanya urapan yang khusus ya Tuhan, otoritas surgawi-Mu. Sehingga firman yang disampaikan kepada setiap kami, itu sesuai dengan isi hati-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu yang ingin Kau sampaikan untuk setiap kami ya Tuhan. Berbicara kepada setiap kami ya Tuhan Yesus, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya persilakan hambanya. Masih di mute, Pak. Ya. Sudah ya? Sudah bisa dengar suara saya? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Saya ucapkan terima kasih kepada kelompok doa dari MFJ ya. MFJ. Iya, Pak. Ya. Terima kasih untuk semua pimpinan yang terlibat di dalam MFJ ini. Saya sebagai hamba Tuhan ingin menyampaikan firman Tuhan yang berjudul, tema yang saya berikan pada hari ini adalah asal-usul penyakit. Saudara bisa tahu semua sekarang bahwa penyakit sedang melanda hampir di seluruh dunia. Dan saya secara pribadi bukan penyembuh, tapi Tuhan Yesuslah penyembuh kita yang ajaib. Oleh karena itu, bagi saudara yang mengikuti acara Zoom ini, saya percaya bahwa saya akan mengajar saudara untuk mengetahui apa asal-usul penyakit itu, kenapa kita bisa sakit, dan bagaimana kita mendapatkan kesembuhan itu. Kita belajar dengan Tuhan. Pertama-tama, sebelum saya masuk lebih dalam lagi, saya akan saksikan dulu panggilan saya. Di tahun 89, saya bertobat tahun 72. Di tahun 89, saya waktu itu bermimpi. Bukan bermimpi, saya lagi berdoa. Jam 2 pagi, saya berdoa, lalu Tuhan berbicara dengan saya secara jelas, bangunkan istrimu, saya mau bicara dengan kamu. Saya pikir ya, saya merasa tidak punya salah, saya tidak takut, saya bangun istri saya. Mam bangun, saya ada mimpi yang kurang baik, dan saya mendengar suara Tuhan untuk bangunkan kamu. Lalu saya bangun istri saya sudah, kalau saya sudah berdoa, saudara, biasa ini juga, maaf, bukan mengajar, tapi saudara kalau berdoa pagi hari jam 2, jangan sekali-kali kita berdoa, bangun tidur langsung berdoa. Tetapi hendaklah kita membersihkan diri kita dulu. Ya, kita gosok gigi, minum air segelas supaya kita tidak cepat ngantuk. Karena banyak orang bangun pagi itu langsung berdoa. Maka paling kuat 5 menit, 10 menit tidur lagi, saudaraku. Itu sebabnya jangan seperti itu. Kita harus menyembah dulu, berdoa, baru berdoa. Memuji Tuhan, menyembah, baru berdoa. Ya. Nah, jadi waktu itu saya sudah bersih-bersih, lihat istri saya, lihat saya sudah bangunin dia lihat saya sudah bersih. Lalu baru saya mau ajak bicara, tiba-tiba Tuhan bicara kembali, ajak cicimu. Ya, saya ingat sekali cici saya. Nah, setelah dia baru saya lahir, jadi cici saya yang terakhir tuh ya. Cici ada 4, 1, 2, 3, 4, 5 cici saya. Ya, karena saya anak ke-6. Cici ini cici yang terakhir yang ke-5. Yang pertama cici saya adalah kembar, saudaraku ya. Lalu karena kebetulan cici saya merawat anak saya, yang masih kecil. Waktu anak saya baru 2-3 tahun, jadi dia tinggal di rumah saya. Lalu saya bilang sama Tuhan, nggak masalah, mau aji sih nggak boleh. Bangunin saya untuk berdoa bersama-sama kami bertiga. Lalu kakak saya, cici saya ini, melihat saya dan istri saya melihat saya sudah bersih mukanya, mereka kembali masuk ke kamar mandi untuk mencuci muka dan menggosok gigi. Nah, saat itulah Tuhan bicara dengan saya bilang begini, Tuhan, bolehkah saya minta firman yang Tuhan mau berikan kepada saya? Kalau Tuhan mau bicara sama saya, silakan. Lalu saya mendapatkan ayat. Nah, nanti kita baca dalam kitab Ibrani 5, ayat 1-10.
Itu yang saya dapat dari Tuhan. Ya, saya ingat sekali ini di tahun 89. Ini panggilan saya sehingga saya menjadi hamba Tuhan dan saya menjadi pendeta. Saya tinggalkan usaha saya. Saya adalah pengusaha yang sukses. Nah, tapi kenapa saya mau jadi pendeta? Usaha saya itu di Pasar Tanah Abang. 7 toko saya ramai sekali. Jarang sekali toko kita sepi. Bahkan dari buka sampai tutup kita nggak berhenti untuk berjualan. Luar biasa sekali. Jadi saya tinggalkan usaha saya bukan karena bangkrut, tapi justru karena kami sudah sangat diberkati, sehingga saya berjanji sama Tuhan kalau saya sudah berhasil, saya mau menjadi hamba Tuhan. Nah, inilah panggilan saya. Ibrani 5 ayat 1-10 saya bacakan ya. Ternyata ini ayat adalah hidup saya, kebiasaan saya dan karakter saya. Setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia. Jadi waktu itu, saudaraku, saya mau baca ayat ini tidak boleh, saudaraku. Yang baca istri saya dan cici saya bergantian. Ya, saya minta ayat sama Tuhan. Tuhan, untuk saya yang mana Tuhan? Saya dapat dikasih ayat 11, saudaraku. Itulah yang Tuhan kasih untuk pribadi saya. Nah, waktu kakak saya dan istri saya membaca, yang pertama istri saya, ayat kedua cici saya, ayat ketiga istri saya lagi, bergantian sampai ayat 10. Nah, ini saya suruh dengerin aja. Ya, waktu itu ayat pertama, Ibrani 5. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia, ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya dia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Dia, ini cici saya, dia harus dengan mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena dia sendiri penuh dengan kelemahan. Ayat 3, istri saya, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi diri sendiri. Dan tidak seorang pun, ayat 4, yang mengambil kehormatan itu bagi diri sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikianlah pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, anakku. Nah, ini yang baca istri saya waktu itu. Saya menjawab suatu. Waktu dia bilang, hai anakku, saya jawab, ya Tuhan. Nah, di sini dikatakan, hai anakku, kepadanya. Tetapi dimuliakan oleh Dia berfirman kepadanya, anakku, engkau, saya jawab, ya Tuhan, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Berarti waktu saat itu, Tuhan teguhkan saya, Tuhan baptis saya kembali, dan Tuhan teguhkan saya untuk menjadi hambanya. Ya. Lalu cici saya menjawab, sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Nah, inilah nama saya tambahkan dari tahun 89, nama saya Andreas Melkisedek. Ini dia. Ya. Lalu istri saya menjawab lagi, dalam hidupnya sebagai manusia, dia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya dia telah didengarkan. Dan sekalipun dia adalah anak, dia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah itu yang mencapai kesempurnaannya, dia mencapai pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan dia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Ya, jadi waktu itu saya mendapatkan gelar nama Tuhan, Melkisedek itu dari Tuhan. Ya, nah lalu ayat 11, yang ini pribadi saya, sifat saya. Nanti saya jelaskan. Tentang hal itu, banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Kenapa saya katakan ayat 11 adalah pribadi saya? Saya sangat lamban sekali untuk percaya, saudaraku. Di tahun 72, saya bertobat. Tapi 79, saya baru dibaptis, saudara. Baptis juga percik waktu itu, karena saya di gereja lama saya. Ya, jadi saya hanya ikut percik Protestan, ya. Saya nggak perlu sebut gereja saya yang lama, pokoknya Protestan aja, gitu ya. Nah, untuk baptis itu 7 tahun saya belajar. Selama 7 tahun itu saya begitu banyak melihat mujizat, tapi saya tetap tidak mau dibaptis. Setelah saya percaya sungguh-sungguh, baru saya dibaptis, tapi secara percik. Untuk baptis selam, waduh, lama sekali, saudaraku. Ya, 79 saya baptis percik, 89 saya baptis selam, saudaraku. Setelah saya dipanggil seperti ini, baru saya percaya. Saya baru baptisan selam, dan saya terima sebagai hamba Tuhan, saya melayani Tuhan. Tetapi saya full timer
tahun 99. 10 tahun lagi saya belajar. Dan saya mengalami hal-hal yang begitu banyak mujizat. Tapi saya baru tahun 99, saya tinggalkan usaha saya, dan saya masuk di dalam pelayanan secara full, dan saya tinggalkan usaha saya. Jadi saya betul-betul jadi hamba Tuhan, saya tidak melayani Tuhan karena uang, karena saya sudah diberkati Tuhan. Nah, ini sifat saya. Ayat pertama dikatakan, saya tidak muliakan diri sendiri. Oleh karena itu, sebagai hamba-hamba Tuhan, saya ingatkan saudara, semuanya yang ada terlibat di dalam ini, acara Zoom ini, ingat, jangan sekali-kali kita mencuri kemuliaan Tuhan. Apapun yang terjadi, ingat, kesembuhan terjadi bukan karena kita. Kesembuhan terjadi dalam Alkitab, imanmu yang menyembuhkan. Ingat itu, imanmu yang menyembuhkan. Berarti kalau saudara sakit, kesembuhan terjadi karena iman saudara. Kalau saudara percaya dengan iman saudara dan percaya dengan Tuhan Yesus, saudara pasti sembuh. Jangan lihat hambanya. Karena manusia itu kadang-kadang munafik. Siapapun kita harus akui bahwa kita sebagai manusia seringkali suka mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan pernah mencuri itu. Ya, Tuhan sendiri tidak mau dimuliakan dirinya, apalagi kita. Oleh karena itu, tidak ada di dalam Alkitab pendetamu yang nyembuhin, nggak ada. Tetapi imanmu yang menyembuhkan. Apabila saudara melakukan hal yang benar di mata Tuhan, saya percaya mujizat pasti akan terjadi. Yang percaya katakan amin. Ya, itu penting sekali. Karena kita di dalam melayani Tuhan, jangan sekali-kali merasa bangga kalau ada terjadi banyak mujizat. Ya, itu semua karena iman seorang jemaat yang percaya. Oleh karena itu sebentar, apabila saudara ingin menerima kesembuhan, percaya bahwa Yesus sanggup menjamah saudara dimanapun Anda berada. Walaupun Anda di rumah sakit, Anda di tempat tidur, Anda mungkin sedang di kebun. Kalau Anda percaya, Anda bisa sembuh. Saya pernah menerima kesembuhan di mobil, saudaraku. Ketika saya menangis, waktu saya melayani Tuhan, saudara tahu, saya melayani Tuhan itu boleh katakan cukup lumayan. Biarpun saya sakit gigi, tetap saya melayani. Mami saya meninggal, tetap saya melayani Tuhan. Ya, jam 7 pagi dia meninggal, jam 8 saya khotbah. 8 kali saya khotbah satu hari di Jakarta waktu itu. Ya, jam 8 sampai jam 10, jam 10 sampai jam 12, jam 1 sampai jam 3, langsung lagi jam 4 sampai jam 6, jam 6 langsung sampai jam 8. Terus saya berseling-seling. Itu saya katakan bahwa kalau kita melihat Tuhan, tidak boleh alasan apapun, tetap layani Dia. Ya, itu penting sekali. Itu tandanya bahwa Anda betul-betul mematikan daging Anda. Ya, sakit gigi pernah, diare pernah, 7 kali saya buang air, tetap saya melayani Tuhan. Tapi waktu saat saya khotbah tidak ada buang air itu. Ya, ini tandanya bahwa kita kalau melayani Tuhan benar-benar bukan kita yang berkhotbah, tapi Tuhan sendiri memakai tubuh kita, sehingga Tuhan tidak pernah permalukan anak-anak yang benar di mata Dia. Ya, oke, kita akan masuk ke dalam tema kita, bagaimana penderitaan, ya, asal usul penyakit. Kita lihat di sini. Ya, penderitaan dan sakit penyakit telah mengganggu kehidupan manusia sejak Tuhan mencampakkan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, keluar dari Taman Eden. Ya, penderitaan dan sakit penyakit telah mengganggu kehidupan manusia sejak Allah mencampakkan Adam dan Hawa dari Taman Eden. Itulah penyakit pertama. Ya, orang-orang Ibrani mempunyai kepercayaan bahwa sakit penyakit adalah akibat dosa. Ya, orang-orang Ibrani mempunyai kepercayaan bahwa sakit penyakit adalah akibat dosa atau sin. Ya, pada kehidupan manusia, pada pribadi manusia. Sehingga Tuhan menghukumnya. Kita buka Kejadian 12 ayat 17. Coba kita lihat. Ya, Kejadian 12 ayat 17. Evangelis Yonatan bisa tolong bacakan. Kejadian 12 ayat 17. Yonatan ada? Ada, Pak. Ya, Kejadian 12 ayat 17. Kalau agak lambat saya baca aja ya. Ayat 17. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada isi istananya. Karena Kejadian 12 ayat 17.
tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Ya, demikian juga kepada seisi istana karena Sarai istri Abraham itu. Ya, nah ini ya ketika manusia jatuh dalam dosa, maka Tuhan menghukum dengan sakit penyakit. Akibat dosa juga bisa keturunan juga bisa. Ya, keturunan, dosa keturunan juga bisa. 2 Samuel 12 ayat 15. 2 Samuel 12 ayat 15. Coba kita lihat. 2 Samuel 12 ayat 15. Saya bacakan. Kemudian pergilah. 2 Samuel 12 ayat 15. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya dan Tuhan menulai anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Tuh ya. Keturunan juga bisa. Dosa keturunan. Tetapi dalam Alkitab kita membaca bahwa tidak selamanya penyakit disebabkan oleh hal-hal tersebut di atas. Bisa juga bukan karena dosa. Bisa juga penyakit itu karena Tuhan punya rencana. Ya, Tuhan bicara kepada manusia melalui 3 hal. Tuhan bicara melalui 3 hal kepada manusia. Melalui orang lain, itu tandanya Tuhan bicara melalui pendeta, menegur saudara. Tapi saudara tetap tidak mau. Makanya saya katakan kalau Anda dicolek atau dipanggil Tuhan, nengok. Jangan sudah ditonjok baru nengok. Ya, artinya sudah terkapar rumah sakit baru bertobat. Salah, saudaraku. Ya. Jadi kita kalau Tuhan bicara melalui mimpi, pertama melalui mimpi. Kalau mimpi saudara tidak mengerti, melalui hamba Tuhan, melalui orang lain. Nah, yang ketiga, Tuhan bicara melalui sakit penyakit. Ya, Tuhan punya rencana untuk saudara bertobat, maka Tuhan bicara melalui penyakit. Itu namanya Anda terlalu bebal. Sampai dihajar penyakit, baru bertobat. Jangan seperti itu. Oleh karena itu, saya ingatkan saudaraku, siapapun Anda yang ada di sini, sakit sedikit pun, bertobatlah. Minta ampun sama Tuhan. Supaya jangan sakit itu terus-menerus bertambah-tambah. Apalagi sudah sakit ginjal, jantung, kolesterol, darah tinggi, waduh, diabetes. Itu namanya sudah komplikasi. Itu namanya Anda bebal. Tidak mau bertobat kalau Anda sudah ditegur Tuhan. Saya sakit gigi, takut, saudaraku. Saya sekarang usia saya 69. Oleh gigi saya, saudaraku. Ya, saya rawat gigi saya. Saya takut sekali. Saya makan takut yang keras-keras. Karena sekali waktu saya pernah gigit kacang, saudaraku. Di umur 58 ya waktu itu. Bukan kacang yang hancur, gigi saya yang hancur, saudaraku. Nah, dari sejak itu saya nggak makan kacang lagi. Saya takut banget makan kacang. Sayang, ya, seluruh tubuh kita yang dikasih oleh Tuhan ini disayangi, saudaraku. Ya, oleh karena itu jangan dipakai yang tidak baik untuk tubuh kita. Semua yang Tuhan kasih ini sempurna, ya. Mata kita, ya, mulut kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita harus semua sempurna sampai di hari tua. Banyak doa, buka hubungan intim dengan Tuhan, ya. Nah, kalau Anda ada penyakit keturunan, harus Anda menerima pelepasan-pelepasan, ya. Nah, kalau boleh saya katakan, Yonatan punya grup nih ahli kelepasan nih, ya. Saudara boleh pelepasan sama Yonatan, ya. Tapi memang kalau sekarang ini melalui Zoom agak sulit, saudara, ya. Kalau pelepasan harus langsung berhadapan muka, itu lebih baik. Ya. Pertanyaan yang sangat penting, ya, adalah dari manakah asal usul penyakit dan bagaimana cara penyakit itu masuk ke dalam bumi ini, ya. Ya, saya ulang. Pertanyaan yang sangat penting adalah dari manakah asal usulnya penyakit dan bagaimanakah cara penyakit itu masuk ke dalam bumi ini, ya. Untuk itu mari kita baca Roma 5 ayat 12. Roma 5 ayat 12. Saya bacakan saja, saya dapat soal ini, ya, saya sudah siapkan. Roma 5 ayat 12, demikian firman Tuhan. Sebab itu sama seperti dosa masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Itu asal usulnya, ya. Tapi saya katakan tidak semua karena dosa, ya. Misalnya mau bicara melalui saudara, ya, karena Anda tidak mau dengar firman Tuhan, Anda bebal, ya, akhirnya Tuhan kasih penyakit-penyakit datang kepada saudara. Kematian fisik adalah akibat dosa. Bagaimana sampai manusia jatuh dosa? Ya. Kejadian 2 ayat 17. Kejadian 2 ayat 17. Kejadian pasal 2 ayat 17.
Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Berarti saudara, mata kita juga bisa membawa Anda ke apa? Dengan masalah penyakit, saudara. Mata kita, apa yang kita pandang, apa yang kita lihat kelihatannya enak, enak dipandang, enak dilihat, ya. Saudara hati-hati dengan mata saudara. Mata juga bisa membawa Anda dengan sakit penyakit. Saudara hati-hati. Oleh karena itu, firman Allah mengatakan bahwa hati-hati. Setanlah yang membuat manusia itu pertama tidak mentaati Tuhan, sehingga masalah asal mula penyakit itu datang dan maut datang. Itu asal mula adalah setan. Setan mengganggu mata kita, perasaan kita, keinginan hati kita. Jadi saudara, kalau boleh saya katakan, penyakit datang bisa juga dari setan itu mengganggu pikiran kita. Saudara, tolong perhatikan baik-baik. Ya, saudara, kalau Anda tidak buka hubungan intim dengan Tuhan, Anda mudah terganggu dengan setan. Tapi kalau Anda dekat dengan Tuhan, Roh Kudus berkuasa atas diri saudara, maka Roh Kudus akan mengingatkan saudara untuk saudara jangan mengikuti apapun perkataan setan itu. Setan itu suka membujuk yang enak-enak. Perhatikan baik-baik. Saya ada satu hal yang perlu Anda ketahui semuanya, ya. Dosa yang sulit untuk dibuang adalah dosa yang Anda sayangi. Saya ulang, supaya Anda tahu, ya. Siapapun Anda, dosa yang sulit untuk dibuang adalah dosa yang Anda sayangi. Kok dosa yang disayangi? Karena dosa itu tidak diketahui oleh siapapun, termasuk istri Anda. Itu kebiasaan buruk yang Anda buat, yang tahu hanya Tuhan dengan Anda. Itu harus Anda buang kalau Anda ingin dipakai Tuhan. Kebiasaan buruk itu. Ya, karena ada kebiasaan yang sulit untuk dibuang. Memang dosa bisa dibuang satu persatu, tapi ada yang sulit untuk dibuang, yaitu kebiasaan buruk saudara yang saudara lakukan tanpa diketahui oleh siapapun. Itu yang Tuhan katakan. Kalau Anda mau dipakai Tuhan, buanglah kebiasaan buruk itu. Nanti Anda pasti akan lebih lagi dipakai Tuhan. Ya, terutama kesombongan bisa, serakah bisa, ingin tenar bisa. Nggak perlu ketenaran itu. Ingat pesan saya juga, saudara. Ketenaran itu milik Tuhan. Kalau engkau tenarkan nama Tuhan, saya ulang kembali. Kalau engkau tenarkan nama Tuhan, engkau pasti akan kebawa tenar. Itu saja. Kita nggak perlu tenarkan diri kita. Tenarkan saja nama Tuhan. Oleh karena itu, setiap kali saya mendoakan orang sakit, saya bilang, lupakan nama saya, tapi ingatlah nama Yesus. Kalau engkau sudah katakan Yesus baik, cukup bagi saya. Karena saya tidak bisa memuliakan diri saya sendiri. Biarlah Tuhan yang muliakan kita. Amin. Itu penting. Nggak perlu kita muliakan diri kita. Nggak perlu kita sanjung nama kita. Nggak perlu kita terkenal. Biar Yesus saja yang terkenal. Saudara pasti akan dipakai Tuhan. Itu penting sekali, saudara. Oleh karena itu, saya nggak pernah merasa bangga waktu saya mendoakan orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, udah nggak tahu berapa banyak orang tuli ya. Tapi itu bukan urusan saya, saudara. Karena itu pekerjaan Tuhan dan iman jemaat yang kita layani. Amin, saudaraku. Ini penting sekali, saudaraku. Ketika Anda tidak pernah mencuri kemuliaan Tuhan, saya percaya Anda pasti akan dipakai oleh Tuhan. Oleh karena sebentar, kalau saudara tahu bahwa asal-usul penyakit adalah dosa, tolong jangan sering berbuat dosa. Nah, kadang saya pengalaman sekali di orang yang ketemu di ICU. Nah, ini sekali waktu. Saya ingat sekali. Waktu saya masuk ke ruang ICU, tiba-tiba Tuhan bicara dengan saya. Ketika saya sampai di ruang pintu ICU, baru masuk, saya tidak bisa masuk, saya berdiri karena Tuhan bicara dengan saya. Perhatikan anakku. Perhatikan anakku. Lalu ada suster yang nyamperin saya. Kenapa Pak? Bengong saja. Ayo mau doain orang sakit yang mana? Masuk aja. Tunggu, saya lagi sedang bicara sama Tuhan. Oh, Bapak bicara sama Tuhan? Kaget suster itu. Karena ini rumah sakit Sumber Waras waktu ya. Di dekat Grogol situ. Lalu Tuhan bilang begini. Lihat orang-orang yang di bangsal itu. Tempat ruang di tempat tidur itu. Ada kurang lebih ada 8 orang yang sakit di situ. Tuhan katakan, tanyakan kepada suster ini. Apa yang aku katakan kepada dia? Lalu saya tanya, suster, apakah suster menjaga di ruang ICU ini sudah lama? Lama, Pak. Lebih dari 10 tahun. Apa benar
suster, Tuhan katakan kepada saya, sudah bosan melihat orang meninggal. Betul, Pak. Hampir setiap hari ada orang meninggal, Pak. Nah, lalu tiba-tiba kepala saya ditengokin ke kanan, lihat waktu itu masih belum pakai komputer, saudaraku ya. Sekarang pakai komputer jantung orang, dulu masih pakai balon itu, pok, 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 begitu ya. Nah, itu berarti berapa puluh tahun yang lalu, waktu saya masih penginjil, belum jadi pendeta full. Lalu saya hampiri Jim itu, sama suster itu. Jim, kenapa liatin balon itu? Itu jantung saya. Kalau itu berhenti berarti saya mati, dia bilang. Nah, Tuhan bicara sama saya, saudara ingat baik-baik. Suatu saat detak itu akan berhenti. Maka ada satu pujian. Selagi masih ada kesempatan, layanilah Tuhan. Karena waktu ini adalah waktu yang terakhir. Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Beritakan Injil dengan benar. Jangan mencari kepentingan pribadi sendiri. Tapi berilah karena semua untuk Tuhan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Karena Tuhan punya kerinduan. Supaya namanya dipuji. Dan supaya Injilnya diberitakan. Dan semua orang menjadi muridnya. Itu pekerjaan kita. Oleh karena itu, mari kita sama-sama melayani Tuhan dengan tulus. Dengan hati yang murni. Tanpa tujuan apa-apa. Hanya untuk meninggikan nama Tuhan. Dari saudara sebentar, kalau saudara ingin didoakan, percayalah bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan saudara dimanapun Anda berada. Ya, ada yang mengajarkan bahwa kesembuhan ilahi dan mujizat-mujizat hanya terjadi pada zaman Yesus dan Rasul-Rasul. Sekarang tidak terjadi lagi. Ini adalah penerapan teologi yang salah. Saya ulang lagi ya. Ada yang mengajarkan bahwa kesembuhan ilahi dan mujizat-mujizat hanya terjadi pada zaman Rasul. Itu adalah teologi yang salah. Penganut paham rasionalisme meragukan akan pekerjaan yang supranatural itu. Sebab mereka menganggap bahwa hal itu tidak dapat dibuktikan secara eksplisit. Orang yang percaya tidak menerima kesembuhan rohani. Orang percaya yang tidak menerima kesembuhan rohani disebabkan oleh ketidakpengertiannya akan pendirian Tuhan terhadap penyakit. Ya. Orang yang percaya tidak menerima kesembuhan disebabkan karena tidak mengertinya akan pendirian Tuhan terhadap penyakit. Banyak orang yang imannya goyah karena mereka selalu mendengar khotbah-khotbah di mimbar bahwa kalau mereka menderita sakit penyakit, itu adalah kehendak Allah bagi mereka. Salah. Allah tidak mengendak seperti itu. Ya, jangan salah anggap bahwa itu kehendak Allah. Belum, itu kehendak setan. Ya. Bagi orang, jika dalam suatu kampanye kesembuhan ilahi, ada orang-orang yang tidak disembuhkan, dia mengambil kesimpulan bahwa kesembuhan ilahi itu tidak mutlak. Dia tidak menyadari bahwa orang-orang yang disembuhkan mempunyai syarat. Apakah ada dosa yang belum beres dan apakah punya iman? Kejadian 2 ayat 17 tadi. Namun siapa yang membuat Adam dan Hawa tidak taat sehingga jatuh dalam dosa, penyakit dan maut masuk ke dalam dunia? Tentu itu perbuatan setan, ya. Oleh karena itu kita jangan bergaul dengan setan. Tentu Anda bertanya dengan saya, Pak, kapan saya bergaul? Kalau saudara sudah melanggar firman Tuhan, Anda sudah termasuk bergaul dengan setan. Jangan melanggar hukum Tuhan, ya. Ikutilah semua yang tertulis dalam kitab Injil, di mana Tuhan sudah memberikan contoh teladan yang baik kepada setiap manusia. Jangan balas kejahatan-kejahatan, balas kejahatan dengan kebaikan, gitu ya. Saya banyak sekali kesaksian itu. Jadi saya praktekkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga saya merasakan luar biasa sekali Tuhan itu, ya. Nah, bila kita melihat bahwa aku dapat menyembuhkan dosa yang memproduksi sakit penyakit, barulah engkau tahu bahwa aku juga dapat menyembuhkan. Ingat, waktu dalam kitab Keluaran 15 ayat berapa ya? 26 apa bukan? Yang dikatakan Tuhanlah penyembuh kita, saudara. Ya, saya tidak berlama-lama karena panjang cerita saya, khotbah saya ini. Kita buka Keluaran 15 ayat 26, saudara. Kita baca ya, Keluaran 15. Ya, ayat 26. Firman-Nya. Perhatikan ya. Firman-Nya. Boleh kita sama-sama baca, saudara semua. Saya tunggu. Saudara yang hadir, yang ikut Zoom ini, boleh kita baca karena ini ayat panduan saudara untuk menerima kesembuhan. Ya. Karena saya takut Anda kelamaan, saya sudah berapa menit. Yonatan boleh bisa tahu berapa menit saya sudah dapat? Sudah lebih 25 menit, Pak. Sudah kelebihan ya? Nggak, masih bisa aja, Pak. Oh, masih bisa. Ya. Ayat 26 ya.
Ayo kita sama-sama baca. Yonatan bareng baca ya, Yonatan ya. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh Kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara mendengar- Tuhan Allahmu dan suara dan melakukan apa yang benar di matanya dan dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Tuh. Ya, kan gampang sekali. Ini kan bahasa Indonesia, saudaraku ya. Berarti Pak Anda sehat dong, sehat banget. Aku sehat. Aku senang banget hidup di dunia, saudaraku. Aku senang banget. Ya, kalau aku periksa lab, saudaraku, sampai dokter goyang kepala waktu itu, dokter ahli jantung, ya, dokter spesialis Presiden Soeharto waktu itu meriksa saya, ya, dia bilang kamu waktu itu saya usia 59 apa 58, dia bilang kamu pasti pendeta ya. Iya, kenapa dok? Ini dari atas sampai bawah sempurna semua, luar biasa. Kolesterol cuma 153. Apa gulanya cuma 97. Waduh, kamu benar-benar dipakai Tuhan. Aku hidup bahagia banget. Jadi benar-benar saudaraku ya, saya ingatkan, hati yang gembira adalah obat, itu betul. Setiap hari harus gembira, harus banyak memuji Tuhan, harus bersekutu dengan Tuhan. Baca Alkitab itu betul, saudaraku. Karena kalau Anda terus baca Alkitab, saudara akan tenang hidupnya. Ya, karena Tuhan akan tegur kita kalau kita salah. Kita kan makanya waktu Tuhan bicara dengan Yosua, jangan kamu menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jalan lurus saja kali. Kalau Anda lurus, Anda tidak akan jatuh. Jangan ke kanan ke kiri, salah. Ya, saya bersama istri saya sudah menikah tahun ini 40 tahun menikah dengan istri saya, saudaraku. Ya, udah ulang tahun pernikahan yang ke-40. Saya hidup berdua, aduh, udah kayak pacaran terus sampai tua, saudaraku. Apalagi sekarang pandemi, berduaan terus, ke kebun berdua, kemana-mana berdua, lari pagi berdua, semua berdua. Aku senang banget dekat Tuhan. Kenapa? Tuhan ajarin saya dengan Alkitab. Firman-Nya ini mengajarkan saya, makanya sehat. Ya, itu ya, kalau mencari kesehatan itu saja. Nah, kalau saudara mendoakan, saudaraku, orang, saya itu nggak bisa lihat orang sakit, saudaraku. Saya kalau lihat orang sakit saya sedih. Saya maunya Anda sehat semua, ya. Karena saya pernah sakit juga dulu, ya. Tapi sakitnya sakit karena Tuhan mau bicara sama saya untuk supaya dibaptis. Selam sakit saya selalu. Ya, karena saya bebalnya apa? Saya nggak mau baptis selam. Udah berapa banyak pendeta terkenal suruh saya baptis selam, saya nggak mau, saudaraku. Saya nggak ladenin. Nah, sampai saya bilang, Tuhan, kalau Engkau suruh saya baptis selam, pakai cara Tuhan. Nah, saya sakit tuh 3 hari. Sakitnya serem, jangan ngalamin penyakit itu, saudaraku. Dari hidung saya keluar cairan bau busuk, saudaraku. Begitu saya bilang, oke Tuhan, aku baptis selam. Hanya hitungan detik. Padahal sakitnya 3 hari. Sakitnya 3 hari. Hari ketiga saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan sembuhkan saya. Kalau memang ini hidung saya sembuh, saya baptis besok. Benar, saya langsung tembus aku. Hanya hitungan detik. Berarti Tuhan bisa bicara melalui penyakit kita. Itu, saudaraku. Ya, oke. Yuk, kita akan terima mujizat dari Tuhan. Saya mau tanya dulu sama ini, sama siapa? Sama adminnya. Berapa yang hadir? Kalau boleh saya tanya, Yonatan, yang hadir berapa semuanya? 50 partisipan, Bang. Berapa? 50 partisipan. 50? Iya. Oh, 50 orang ya, luar biasa. Cukup. Ya. Kokoh. Iya, siapa Kokoh. tuh yang mau bicara? Ya. Kokoh. Siapa itu? Halo Kokoh. Ini Sansan, Koh. Iya, kenapa Sansan? Koh, aku mau minta didoain mamaku sembuh dari COVID, Koh. Sekarang ada di HCU. Terus dia lagi nafasnya udah nggak bisa dari hidung. Dia harus bernapas lewat mulut. Dan hari ini aku harus cari obat, Gamaras namanya, sama Actempra. Itu obat susah banget, Dok. Itu obat susah banget. Terus ini kebetulan ada rekannya si kakak ipar aku punya obat itu. Dan kata dokter hari ini harus disuntikin, Koh. Kalau besok takut telat gitu. Iya, oke. Oke. Tolong ya, Saudara? Koh, minta didoain mama biar diselamatkan, Koh. Karena dia bilang harus cepat. Sansan, angkat tangan kananmu. Angkat tangan kananmu.
Tangan kiri taruh di dada. Tangan kiri taruh di dada. Ya. Ya, Kok. Sekarang ikut kata-kata saya, ya. Firman Tuhan berkata, firman Tuhan berkata dalam Bilangan 14:28, apa yang kamu ucapkan itu yang Tuhan lakukan, ya. Ingat, Amin. hari ini Tuhan sudah dimuliakan. Hari ini Tuhan Amin. sudah ditinggikan. Saudara, semua hamba-hamba Tuhan yang ada di Zoom ini, yang terlibat dalam acara ini, bantu Sansan. Kita sebagai hamba Tuhan harus penuh dengan semangat. Kita percaya Sansan punya mama bisa disembuhkan. Tuhan sanggup menyembuhkan supaya bulan yang akan datang atau minggu depan ketika terjadi mujizat, Sansan akan bersaksi. Sansan akan menceritakan kebaikan Tuhan. Amin. Oke, Amin. sekarang saudara ikuti kokoh doa, ya, ikuti kokoh doa. Ya, Kok. Semua angkat tangannya, kita dukung dalam doa. Biar mujizat Amin. terjadi hari ini juga. Rafa, Katakan, Tuhan Yesus, Yehova Rafa, Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. saya Sansan Saya Saya Sansan berjanji di hadapan Tuhan, berjanji di hadapan apabila Tuhan bantu Apabila Tuhan bantu untuk mendapatkan obat untuk mendapatkan obat yang dibutuhkan oleh mama, yang dibutuhkan oleh Mama. In Jesus' name. saya akan bersaksi, Saya akan ceritakan kepada banyak orang, akan ceritakan kepada banyak orang. Yesus adalah Tuhan yang baik. Yesus adalah Tuhan yang baik. Seandainya obat itu tidak diterima, Seandainya obat itu tidak diterima, tapi Tuhan sanggup menjamah mama pasti Tuhan sanggup menjamah Mama untuk mama menerima kesembuhan dan mujizat. untuk Mama menerima kesembuhan mujizat. Amen. Sekarang juga, Sekarang juga, jam ini, jam ini, saat ini, Tuhan datang Tuhan datang ke ruang ICU ke ruang ICU untuk menjamah mama. untuk menjamah Mama. Mama di HCU kok, bukan di ICU. Kita nggak mau Mama sampai ICU kok. Oke, Tuhan tahu itu. Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, In segala Jesus' roh pencabut nyawa, Roh penyambut nyawa. aku patahkan kuasamu. Aku hancurkan dalam nama Yesus. dalam nama Tuhan Yesus. Nama yang penuh kuasa menjawab doa saya. Jesus' name. Saya percaya itu. Ya, beri kemuliaan buat Yesus. Saya percaya akan ada mujizat. Amin. Tuhan dimuliakan. Amin. Yuk, Makasih ya Koko, semuanya udah bantu Sansan doa. Saat ini orangnya lagi dihubungi untuk antar gambar situ ke Hermina Kemayoran. oke. Tuhan Ya. akan jamah mama ya. Dan aku juga Tuhan nggak baik tahu buat ini kita. kebetulan atau apa kok. Mama butuh 33 ampul. Wow. Ya, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tadi saya ditawarin sama dokter, dia punya rekanan, itu katanya punya 35, sedangkan saya butuh 33. Tapi harga yang dia Haleluya. tawarkan sangat fantastis gitu. Tiba-tiba kakak ipar saya WA saya, San gimana Mama? Terus saya bilang, Mama sekarang lagi agak susah kondisinya gitu kan. Terus udah gitu, dia coba hubungin suaminya yang punya rekanan apotik. Terus Ya, udah, Sansan, cukup ya. nanyain obat itu kok. Ya, Jadi udah dapat cukup ya. obat itu dengan harga yang lebih murah daripada dokter tawarkan kepada saya. Saya percaya ini bukan suatu kebetulan kok. Ya, Dari Oke, tadi cukup saya ya. doa. cukup Sansan. Masih banyak yang Ya. lain ya. Oke ya, Tuhan berkati Sansan. Makasih ya semua- Koko. Ya, semuanya yang saat ini dalam keadaan lemah, saya sangat mengasihi saudara semua. Amin. Saya bukan penyembuh, tapi Yesuslah penyembuh kita. Haraplah terus pada Tuhan. Oke, siapa lagi itu?
Andreas. Ya, Kalau coba admin tolong. Pak, Ya, kalau Pak, iya, Ya. Erwin Batara Pak. ya. Iya nih, saya tanggal 3 kan yang masalah itu Pak, mediasi Pak. Itu apa yang saya harus lakukan ya Pak? Tolong bantu doanya ya Pak. Ya. Ini tanggal 3 besok masuk ke mediasi nih Pak. Kemarin udah 3 kali gagal mundur terus. Besok mulai lagi nih Pak. Tolong Pak bantu doanya supaya digagalin semua Pak. Ya, saya akan bantu dalam doa biar Tuhan membantu saudara. Karena hanya Tuhan yang bisa tolong saudara. Percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Apapun masalah saudara, seberat apapun bagi Tuhan, tiada yang mustahil. Tuhan sanggup menyembuhkan, dan Tuhan sanggup untuk menolong, dan Tuhan sanggup untuk membantu kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Biar semuanya itu berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Dalam nama Tuhan Yesus. Oke. Ya, Tuhan baik buat kita semuanya ya. Ayo kita doa serempak semuanya. Ya. Oke. Saudara, bagi saudara yang ingin didoakan, boleh angkat tangan kanan saudara. Ya, kita akan minta pada Tuhan supaya tangan kanan kita diubah oleh Tuhan, tangan Tuhan sendiri. Jadi nanti waktu saat sudah didoakan, tangan Anda taruh tempat yang sakit. Kalau Anda punya benjolan, taruhlah. Saudara tahu, waktu itu disaksikan begitu banyak orang. Ya. Saya punya benjolan di belakang telinga ini. Ya. Di belakang telinga ini. Gara-garanya kenapa? Gara-garanya ada beberapa jemaat saya yang punya benjolan langsung hilang. Saya doakan langsung hilang. Ya. Langsung hilang. Ada benjolan di kepala, ada benjolan di belakang, ada benjolan di tangan, yang ada di pinggang. Nah, waktu itu saya kebingungan sendiri. Karena saya nggak ngalamin gitu. Jadi saya nggak gitu. Lucunya saya pendoa tapi saya suka ragu-ragu gitu. Karena saya orangnya mesti ngalami sendiri baru percaya. Jadi waktu saya bilang, Pak ada rekamannya nggak? Ada videonya, ada fotonya. Nah, jadi mereka langsung kasih istrinya suruh fotoin. Di belakangnya ada benjolan sebesar biji salak. Gitu, ya. Nah, lalu waktu di foto kasih saya, oh iya 3 hari kemudian setelah saya doain hilang saudaraku. Nah tiba-tiba waktu saya ada di gereja, saya lagi sedang khotbah, saya begini, kok di belakang sini ada benjolan sebesar kacang tanah saudaraku di sini. Lalu saya bilang, loh kok saya bisa punya ginian ya? Lalu saya turun dari mimbar, saya minta ada 6 orang yang pegang benjolan saya di sini. Ada 6 orang. Itu keyakinan iman saya saudaraku, ya, bahwa saya pasti karena di otak saya walaupun saya baru berpikir, Tuhan tahu apa yang saya mau saudaraku. Ya, walaupun baru ada di otak saya. Jadi apapun yang saya mau, selalu Tuhan kabulkan. Ya, Tuhan tuh ajaib sekali selalu. Saya langsung pengen, kok ada benjolan. Lalu kami sama rame-rame di satu gereja itu kurang lebih yang hadir waktu itu ada karena tempatnya cuma ruko, agak sedikit, cuma 300 orang gitu ya. Nah, lalu mereka berdoa bersama saya. Dalam Yesus, saya percaya 3 hari akan hilang. Saya bilang gitu. Waktu saya pulang, saya minta anak kandung saya sendiri. Anak kandung saya pegang. Papi kok ada benjolan di belakang telinganya? Ya ini. Lalu ada beberapa orang lagi yang pegang, termasuk istri saya. Lalu saya berdoa malam itu, saya minta dengan Tuhan, supaya Tuhan ampuni segala kesalahan saya, di mana saya ingin ngalami sendiri benjolan itu. Ternyata betul. Setelah 3 hari, besokannya saya pegang tidak ada sama sekali sampai hari ini. Sampai hari ini tidak ada. Lalu saya pegang anak-anak saya. Tolong pegang. Ada nggak? Iya kok hilang, hilang. Nah semua jemaat yang 6 orang itu ke minggu depannya saya datang, saya minta mereka pegang. Dan mereka melihat dengan mata sendiri dan melihat dan merasakan sendiri bahwa benjolan itu hilang. Dan bagi saudara yang punya benjolan juga, kalau Anda percaya pasti bisa hilang. Ya. Yang penting percaya iman itu. Ya. Saya tahu di atas saudara pasti yang punya benjolan. Oke. Yuk, angkat tangan kanan, tangan kiri taruh di atas saudara. Nanti kita minta sama Tuhan, Anda harus bicara. Kalau Anda diam, ya. Contohnya saya juga mengajar pada Yonatan, ya, karena dia masih muda. Yonatan kalau setiap kali mendoakan orang sakit harus ikut dia bicara. Harus ikut dia bicara. Kenapa? Karena apa yang dia ucapkan itu yang dia lakukan oleh Tuhan, ya. Jadi contohnya begini. Sorry. Misalnya kita mesti setannya, ya.
Setan penyakit keluar. Setan penyakit keluar. Yang sakit diam aja, saudaraku. Yang sakit itu pemilik yang sakit itu diam saja. Setan ada di dalam orang itu. Setan penyakit itu. Dan kita usir-usir dia keluar. Tapi yang punya tuan rumah diam aja. Nggak akan keluar dia. Itu rahasianya kesembuhan di situ, Yonatan. Ya, biar kamu ingat itu. Ya, misalnya kita usir. Setan penyakit kanker keluar. Lalu setannya bilang, yang punya rumah diam aja kok. Gua nggak mau keluar. Dia nggak mau keluar di dalam. Oleh karena itu, kenapa Tuhan katakan, apa yang kamu ucapkan itu yang Tuhan lakukan. Nah, saudara yang dengar ikut Zoom hari ini, kalau ada penyakit, bilang penyakit saudara apa? Penyakit kanker atau penyakit benjolan, keluar. Percaya dengan iman saudara. Ya, pasti Tuhan akan sembuh. Ya. Shalom kok. Nah, ya Papa ya. Iya, tolong kok. Iman. Papa kemarin ini drop lagi kok, tensinya rendah kok. Nggak ada oksigen di rumah sakit kok. Saya terpaksa pulangin di sini ya. Saya udah pasrah kok. Ya, Pastor Tolong ya. lihat, Selain, ayo coba sekarang angkat tangan kanan. Angkat tangan kanan saudara. Angkat tangan kanan. Taruh tangan kiri di dada. Ikuti perkataan saya. Ya. Katakan, Tuhan Yesus, Ikuti. ubahlah tangan kami Tuhan Yesus, Ubahkanlah tangan saya. Kami menjadi tangan Tuhan. menjadi tangan Karena Tuhan. tangan saya Menjadi tidak tangan punya Tuhan. kuasa. Karena tangan saya tidak punya kuasa. Saya tidak punya kuasa. Tapi Tangan tangan tidak Tuhan punya punya kuasa. kuasa. Tangan Tuhan punya kuasa. Punya Tapi kuasa. tangan Dan kami percaya. kuasa. Dan kami percaya Kamu percaya Kesembuhan terjadi pada iman kami. kesembuhan terjadi. kesembuhan akan terjadi. Maka sekarang kami beriman Sampai sekarang Kami bahwa punya iman Tuhan sanggup bahwa Tuhan untuk sanggup menyembuhkan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang Anda tahu tangan Anda sudah bukan tangan Anda lagi. Pakailah untuk tempat yang sakit. Kalau saudara sakit kaki, pegang kaki saudara. Kalau sakit kepala, pegang kepala saudara. Kalau sakit perut, pegang perut saudara. Percayalah bahwa sekarang ada mujizat terjadi. Amin. Mujizat masih ada. Usir Amin. penyakit itu semua. Sebut penyakit saudara. Dimanapun Anda berada. COVID, keluar. Diabetes, keluar. Dalam nama Tuhan Yesus. Benjolan, hilang. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuli, mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua usir. Semua, saya tidak tahu penyakit saudara. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Dalam Tuhan Yesus. nama Tuhan Yesus. Dalam nama Dalam Tuhan nama Tuhan Yesus. Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhlah tanpa obat. Amin. Sembuhlah tanpa obat. Amin. Tuhanlah penyembuh kita. Amin. Yesuslah penyembuh kita. Dalam Amin. nama Tuhan Yesus. Dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus. Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Sukacitalah dalam Tuhan. Engkau Amin. pasti disembuhkan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Kami Terima kasih, percaya, Tuhan, kami percaya. kami percaya mendapat mujizat. Kami dapat mujizat. sekali mendapat mujizat. Amin. 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 Admin, saya minta lagu dong. Yang pegang host siapa? Lagu itu ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kesembuhan. Ayo semuanya. Sukacita itu, gembira itu obat. Gitu ya. Ayo hostnya tolong. Sebentar. Lagu itu ya. Lagu midlay ya. Lagu midlay. Langsung ku menang. Bisa nggak lagu itu? Tolong hostnya ya Yonatan. Andreas, Iya, Pak. Sebentar, Pak. Pak, Yonatan. Iya, Pak. Ya. Bisa lagu itu? Nggak ada musiknya ya? Untuk host musiknya bukan saya, Pak. Oh. Mungkin lagi diberikan sebentar. Ya, lagu-lagu gembira ya. Biar mereka hati gembira adalah obat. Bisa sembuhin mereka semua. Ya. Pak Andreas, Siapa itu? Erlita, Pak. Kenapa R? Pak, tolong doain cucu saya Bonita, Pak. Ya. Ayo sekarang. Ya. Jamah pegang tangan. Nah, pegang tangannya. Dahinya. Ya. Oke. Katakan Erlita. Tuhan Ya, Yesus, Tuhan Yesus,
Aku serahkan dia Aku serahkan dia ke dalam tangan Tuhan. ke dalam tangan Tuhan. Sekarang tangan kananku ini Sekarang tangan kananku ini bukan tangan aku lagi, bukan tangan aku lagi, tapi tangan Tuhan sendiri tapi tangan Tuhan sendiri yang berlubang paku yang berpegang aku dapat melakukan mujizat. dan melakukan mujizat. Pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik buat ciciku. Pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk cici saya. Jangan biarkan ciciku Jangan biarkan ciciku tersiksa. tersiksa. Berikanlah dia jalan keluar. Berikan dia jalan keluar. Karena Engkau yang berkata dalam kitab Yohanes 14 ayat 6. Karena Engkau yang berkata di dalam Yohanes 14 ayat Ayat 6. 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun bisa melihat Bapa kalau kecuali melalui aku. Tidak bisa seorang pun melihat Bapa selain melalui aku. Dalam nama Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan aku perintahkan roh-roh jahat, roh-roh jahat, roh penyakit roh-roh penyakit di dalam nama Tuhan Yesus. di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tidak berhak mengganggu ciciku. Engkau tidak berhak mengganggu ciciku. Lepaskan dia Lepaskan dia dari segala kutuk penyakit. dari segala kutuk penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, tuh bisa dia. Bisa amin dia. Terima kasih Pak. Ya. Om Andreas. Om Andreas. Ya, siapa lagi? Ivon Om. Mama Ya, sekarang Ivon. COVID-nya udah negatif. MRI-nya nggak ada apa-apa. CT scan-nya juga nggak ada apa-apa. Tapi Ya. nggak bisa ngomong Om. Wow. Dia nggak bisa ngomong di Masih belum bisa ngomong. di tenggorokannya masih masih banyak radang di tenggorokannya. Masih radang di tenggorokannya. Oke, kamu siapin air minum yang hangat ya. Nanti kasih minum dia. Kita doakan airnya biar nanti kalau dia bisa bicara langsung kamu bersaksi ya, ceritakan kebaikan Tuhan. Oke? Iya Om, aku cuma ada air ini aja Om, nggak ada air Nggak hangat apa-apa, di sini Om. Air apa aja nggak apa-apa. Yang penting kasih air. Iya. Bilang sama Tuhan ya. Iya. Tuhan ubahlah air ini Tuhan ubahlah air ini menjadi kuasa Tuhan. menjadi kuasa Tuhan. Tuhan bisa pakai dengan cara apa saja Tuhan bisa pakai apa saja dan cara apa saja untuk menyembuhkan mamaku. untuk menyembuhkan mamaku. Supaya dia bisa bicara kembali. Supaya dia bisa bicara kembali. Ketika air ini masuk Ketika air ini masuk ke dalam mulut mama, ke dalam mulut mama, maka mama bisa bicara kembali. maka mama bisa bicara kembali. Dengan iman aku katakan, Dengan iman aku katakan, aku siap menjadi saksimu. aku siap menjadi saksimu. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, atau masukin aja ke mulutnya ya, bibirnya ya. Oke. Iya Om. Ya. Bisa dia dimasukin. Ya. Tunggu ya Om. Aku soalnya sendirian. Ya, terima kasih Tuhan. Oke. Bagus banget. Mana pujiannya Yonatan? Dalam nama Yesus, Pak ya? Ya. Dalam nama Tuhan Yesus. Nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, iblis
Siapa dapat melawan dalam nama ada kemenangan. Oke. Jonathan boleh kasih kata Dalam sambutan? nama. Ya, gimana Pak? Ya, Jonathan boleh kasih sedikit kata sambutan. Boleh. Ucapan terima kasih kepada semua jemaat. Dianyut dulu, Jonathan. Anyut dulu, belum anyut. Ya. Ya, sahabat-sahabat semuanya, puji Tuhan, terima kasih atas kehadiran sahabat-sahabat semuanya. Percaya Tuhan Yesus pasti menyembuhkan sahabat-sahabat semuanya dengan iman. Semua apapun yang telah sahabat doakan tadi juga bersama-sama dengan abahnya Pak Andreas, Tuhan Yesus Kristuslah yang menjawab setiap doa sahabat-sahabat semuanya. Tuhan Yesus berkati. Doa siapa? Jonathan. Ini apa perjamuan kudus sama minyaknya belum, Pak? Oh, perjamuan kamu pimpin ya? Iya. Ya, sahabat-sahabat semuanya, saya persilahkan mempersiapkan untuk kita perjamuan, yaitu tubuh dan darah Yesus. Silahkan sahabat-sahabat semuanya. Oke. Sepertinya ada yang belum siap sebenarnya. Oke. Oke, kita angkat bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Yesus. Inilah tubuh Yesus. Memberi keselamatan dan hidup kekal. Hidup di yang kerajaan kekal surga. di kerajaan surga. Menyempurnakan tubuh jiwa kami. Tubuh jiwa kami Sehat sempurna. sangat Mulai sehat hari ini sempurna. kami Mulai hari ini disembuhkan, kami disembuhkan, dibebaskan dari setiap penyakit. dibebaskan dari setiap penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Kami Tuhan tolak Yesus, COVID-19. kami tolak COVID-19. Kami tolak kanker tumor. Kami tolak Kami kanker tolak tumor. penyakit apapun. Kami tolak Di penyakit dalam nama apapun. Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Segala Yesus, kutuk sakit, kutuk untuk sakit, penderitaan, kutuk kutuk penderitaan, apapun kutuk apapun sudah ditanggung. sudah Dan Yesus ditanggung tegak Dan diselesaikan di atas kayu salib. di atas kayu Dalam salib. nama Yesus, dalam nama Yesus. inilah tubuh Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Tubuh yang hidup. Tubuh yang hidup. Amin. yang hidup. Amin. Dan iman. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus. Kemudian kita angkat darah Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Nama Yesus. Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus. Inilah darah Inilah Yesus. darah Darah Yesus. yang hidup. Darah yang Darah hidup. yang hidup. Darah yang menghapus dosa kami. Darah yang menghapus dosa kami. Darah yang membatalkan setiap kutuk. Darah yang Yang membatalkan menyebabkan kutuk. Yang menyembuhkan kami. yang menyembuhkan kami Dari Menyembuhkan segala kami penyakit. dari segala dari penyakit. segala Mulai penyakit. hari ini Mulai hari ini Hari kami ini sembuh kami kami sembuh dari sembuh setiap penyakit Dari dari setiap setiap penyakit yang kami derita. yang kami derita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sesuai janji firman Tuhan, Sesuai janji firman Tuhan. siapa yang terima tubuh dan darah Yesus, Siapa yang terima tubuh dan Yesus tinggal dalam Yesus. tinggal dalam Yesus.
dan Yesus dalam dia. Dan Yesus dalam dia. Perjamuan kudus ini Perjamuan kudus ini lebih dari roti mana? lebih dari roti mana? Dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus, inilah darah Yesus, darah kebangkitan, darah kehidupan. darah kehidupan. Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus. Pak Andreas, Ya. minyak urapan yang doain saya atau apa, Pak? Oke, saya yang doakan ya. Oke. Masing-masing pegang minyak urapannya. Ya. Katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, minyak ini bukan minyak biasa lagi, Minyak ini bukan minyak biasa lagi, tetapi minyak yang penuh kuasa. tapi minyak yang penuh kuasa. Apabila dipergunakan untuk yang sakit, Apabila digunakan untuk yang sakit disembuhkan. yang sakit disembuhkan. Apabila dipergunakan untuk rumah tangga, Apabila diperlukan untuk di rumah tangga, maka rumah tangga tersebut maka rumah tangga tersebut mendapatkan damai sejahtera. mendapatkan damai sejahtera. Apabila dipergunakan untuk usaha Apabila digunakan untuk usaha dan bisnis, dan bisnis, maka Tuhan jadikan selalu berhasil. maka Tuhan akan membuatnya berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya katakan ini bukan minyak biasa lagi, Dikatakan bukan minyak biasa lagi, tapi minyak yang penuh kuasa. tapi minyak yang penuh kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. saya serahkan kepada hambanya Evangelis Agustinus untuk doa bagi bangsa negara. Yesus Tuhan. Mari sahabat MFJ, saya terlalu percaya setiap kita sudah mengalami hal yang ilahi. Tuhan sudah menjamah setiap pribadi. Dan Tuhan izinkan setiap kita mengalami Tuhan. Demikian hari-hari hidup kita ke depan, kita selalu dalam tuntunan, dalam pimpinan Allah Roh Kudus untuk membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dan saatnya kita akan berdoa bagi bangsa, bagi negara, bagi kota, bagi provinsi kita masing-masing. Saudara boleh sebut, saudara boleh bawa nama kota saudara, dan biarlah itu kita bawa bersama-sama di dalam doa pada saat sore hari ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah Maha Hadir. Engkau sudah menjamah setiap kami. Dan ini saatnya kami membawa bangsa kami di hadapan-Mu. Sebelumnya kami memberkati Israel. So, firman Tuhan katakan, diberkatilah mereka yang memberkati Israel. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Sebagaimana berkat Abraham, Ishak, dan Israel, demikian juga atas Indonesia. Berkat itu, berkat tanah perjanjian itu akan menjadi bagian bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ampuni bangsa ini Tuhan. Jika terlalu banyak kekejian yang dilakukan tanpa sadar oleh siapapun yang ada di negeri ini. Sebab Engkau akan selalu melihat dalam skala kosmik. Demikian ya Tuhan, dalam nama Yesus saat ini kami minta pengampunan-Mu atas bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, darah-Mu membasuh bangsa ini, darah-Mu menyucikan bangsa ini, darah-Mu memperdamaikan bangsa ini dengan Engkau, dalam nama Tuhan Yesus. Dan Engkau melihat sendiri kondisi bangsa ini Tuhan, tengah dalam keadaan terpuruk, wabah begitu kuat melanda, ketakutan begitu kuat menjadi sebuah teror yang mengerikan. Dalam nama Yesus sekali lagi kami minta belas kasihan, kami minta kemurahan. Supaya Indonesia mengalami satu pertobatan. Indonesia mengalami sebuah lawatan. Dan Indonesia diselamatkan. Demikian Tuhan, atas situasi yang mencekam, yang mengerikan. Bayang-bayang maut setiap saat menghantui kehidupan setiap kami. Dan ini saatnya kami terus memperkuat iman, kami terus memperkuat percaya kami. Untuk Indonesia segera dipulihkan, segera dilalukan dari kutuk, dari setiap sakit, penyakit di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami terlalu percaya sebagaimana firman Tuhan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati makananmu, Ia akan memberkati minumanmu, dan Dia akan menjauhkan sakit penyakit dari tengah-tengah kamu. Demikian bangsa Indonesia dilalukan dari setiap kuasa sakit penyakit. Demikian juga sebagaimana Tuhan memberkati bangsa umat Tuhan di tanah Goshen, setiap rumah yang ada tanda darah, demikian setiap kami, setiap pribadi yang memiliki tanda darah Tuhan, maka dilalukan setiap kutuk, dilalukan setiap bara Mesir, dilalukan setiap COVID-19, varian A, varian Delta, dan varian-varian lainnya dalam nama Yesus. Dan itu tidak akan terjadi. Dan jikalau kami pernah mengalami itu, kesembuhan pasti terjadi di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Demikian juga selamatkan Indonesia dari dampak krisis virus ini, yaitu ancaman krisis ekonomi. Selamatkan Indonesia Tuhan. Selamatkan Indonesia. Demikian juga kami membawa gereja-gereja Tuhan untuk kembali bangkit berdiri. Gereja Tuhan tidak kehilangan pujian, gereja Tuhan tidak kehilangan penyembahan, gereja Tuhan tidak kehilangan doa-doa yang penuh kuasa yang menghadirkan Tuhan. Dalam nama Yesus, ini juga saatnya gereja menjadi alat kemuliaan Tuhan. Ini saatnya gereja menjadi berkat. Gereja kembali kepada panggilannya, yaitu untuk bersaksi, untuk bersekutu, dan untuk melayani. Gereja kembali kepada kasih yang mula-mula. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Berkati kota di mana kami tinggal, berkati bangsa Indonesia, sebab di mana kami tinggal, kesejahteraan kota itu, kesejahteraan bangsa itu adalah kesejahteraan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Indonesia bagi kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Kami serahkan kepada hamba-Nya selanjutnya. Mari saudaraku, kita akan terima berkat Tuhan. Kita akan angkat kedua tangan saudaraku, kita terima berkat dari Tuhan. Diberkatilah saat kita tinggalkan acara ini. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkati setiap pekerjaanmu. Dan diberkati setiap rumah tanggamu. Engkau akan jadikan Tuhan menjadi kepala bukan ekor. Senantiasa naik bukan turun. Bahkan bisa memberi pinjaman tapi tidak minta pinjaman. Karena Allah sumber berkat itu akan terus mengikuti kita. Mulai sore hari ini
sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput kita di awan firman bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan Yesus katakan Amin. Amin. Selamat sore ya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dengan iman kita katakan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Oh, haleluya. Amin, amin. Saya serahkan kembali kepada hambanya, Pak Yonatan Pihing. Baik sahabat-sahabat semuanya, terima kasih atas kehadiran sahabat-sahabat semuanya di Zoom hari ini. Terima kasih juga kepada hamba-hambanya yang telah melayani, dan juga terima kasih kepada Pak Andreas yang sudah hadir, dapat berkenan hadir ke MFJ, sangat luar biasa. Terima kasih Pak Andreas sudah hadir di MFJ, dan untuk sahabat-sahabat semuanya boleh hadir lagi di KKR minggu depan, karena KKR ini diadakan setiap minggu. Jika sahabat mau ikut silahkan di setiap hari Sabtu jam 3 sore. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Terima kasih buat Pak semuanya. Andreas dan semua. Makasih. Sampai jumpa minggu depan. Bye. Semua. Salam. Terima kasih. Sore. Evangelis Jonathan Wing, sahabatku. Hambanya terima kasih. Terima kasih buat Pendeta Andreas Melkisedek, buat semuanya.
yang melayani. Tuhan berkati. Tuhan Yesus. Terima kasih Koko. Tuhan memberkati. Terima kasih Evangelis Roberto. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janji-Mu. Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janji-Mu. Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janji-Mu. Nyatakan imanmu, katakan sama-sama. Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janji-Mu. Engkau Tuhan tepati janji-Mu. Oh, Engkau Tuhan tepati janji-Mu. Haleluya. Oh, kami percaya, kami percaya, kami percaya kepadamu Tuhan. Kami percaya, oh Kau sanggup, Engkau mau Tuhan menyembuhkan, memulihkan, menyelamatkan, dan membebaskanku. Aku percaya. Aku percaya kepadamu, karya salibmu beriku keselamatan, kebebasan, dan kesembuhan. Oleh bilur-Mu Tuhan, oleh bilur-Mu Yesus, aku bebas, aku selamat, dan aku sembuh. Aku terima hari ini, aku terima, aku percaya dan
selamat karena karyamu Yesus. Oh, terima kasih, terima kasih, haleluya. Buka hati menyembahmu Yesus, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembahmu Yesus, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Lebih lagi katakan sama-sama. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembahmu Yesus, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terimalah berkat daripada Allah Bapa segala terang, Bapa yang memberikan pemberian yang baik kepada anak-anaknya, kebebasan, kesembuhan, kelepasan, dan keselamatan. Dia sediakan. Terimalah anugerah kasih setia, kasih karunia daripada Yesus Kristus yang sudah mengerjakan karya salib, memberikan jawaban atas semua pergumulanmu. Terimalah juga anugerah dari Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus yang akan membawa pengurapannya, menjamahmu, memulihkan dan menyembuhkanmu. Lepaskan berkat ini, terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama yang percaya katakan, Amin.